harus dengar ini apa namanya, live streaming. Hemat materinya kotak atik gitu. Oh, kau jaga jangan mau tahu dia pelajari belum saya. Jawab sama sih. Berapa orang? 20 sih. Kamu ini di sini. Ada YouTube. Kenapa mati dia? Ya nggak usah mati lagi. Dia ingatkan yang depan itu. Itu kalau gue tulis ke YouTube. Pokoknya apapun yang layar itu akan ditulis sini. Kalau kamu sini,
bisa kita beli karena kita juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina
Dari kata ummatan wasata diartikan moderat. Dikaitkan dengan Islam, maka dikatakan moderasi dalam umat yang terbaik. Ini dua hal nanti akan kami jelaskan secara singkat pada kesempatan yang berbahagia. Moderasi dimaknai adalah dari kata dasar berada di tengah-tengah atau berkeseimbangan. Artinya tidak berat sebelah dan tegak lurus, adil. Itu pengertian yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu dalam istilah Islam wasatiyah ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Prinsip yang pertama adalah memiliki sifat tawassut. Apa dimaksud tawassut? Adalah mengambil jalan tengah. Tidak liberal atau tasahul, tidak kaku atau tasyaddud. Terkait menyangkut masalah tasyaddud tidak kaku, sering kita melihat pengamalan-pengamalan di masyarakat sejak nenek moyang kita dulu. Ada tradisi-tradisi yang sering kita lakukan. Doa selamat menjelang bulan puasa atau menjelang Idul Fitri. Atau istilah kata mak baca-baca dalam bahasa Inggrisnya. Nah, fenomena seperti ini manakala kita menghadapi di tengah masyarakat, maka perlu kita mendekati, memberikan penjelasan yang sebenarnya supaya tidak terarah kepada kemusyrikan. Nah, tradisi-tradisi ini sangat-sangat bermanfaat. Seperti saya katakan tadi, baca-baca atau doa-doa. Dalam tradisi seperti ini, biasa masyarakat menyiapkan makanan. Setelah tersiapkan makanan, maka kita sampaikan bahwa ini makanan sebenarnya adalah untuk orang yang datang. Tamu yang akan datang untuk memakan makanan ini. Intinya adalah berdoa untuk keselamatan, kesehatan, lahir batin. Manakala kita jumpai di tengah masyarakat seperti itu, jangan langsung mengatakan bahwa ini hal yang bertentangan agama, ini adalah bid'ah. Kita jelaskan, berikan penjelasan sehingga masyarakat memahami. Setelah kita berdoa dengan doa keselamatan, dilanjutkan makan bersama. Inilah ya tradisi jangan kita kaku menghadapi seperti ini. Perlu penjelasan secara jelas kepada masyarakat supaya dia paham tentang masalah ini. Yang kedua, prinsip dari Islam wasatiyah adalah wazn, berkeseimbangan. Artinya dunia akhirat seimbang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah tentang apa nikmat yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi jangan kamu lupakan bagian di dunia. Karena dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Ada keseimbangan dunia akhirat. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirat. Bukanlah yang terbaik di antara kamu meninggalkan dunia karena akhirat atau meninggalkan akhirat karena dunia. Tapi kedua-duanya perlu diparalelkan. Prinsip tawasul juga memahami perbedaan kita ditolerir dan memahami yang
dikategorikan menyimpang. Ini pemahaman seperti ini perlu. Yang ketiga, prinsip dalam Islam wasatiyah adalah i'tidal, tegak, lurus, prinsip keadilan. Sifat adil adalah sifat yang dekat takwa kepada Allah. Bahkan diberitakan berlaku adil. Firman Allah mengingatkan kepada kita, i'dilu huwa aqrabul taqwa. Berlaku adillah, karena sifat adil itu adalah dekat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendapat porsi yang terbaik di yaumil qiyamah nanti orang memiliki sifat adil ada diberikan suatu perlindungan di mana saat itu tidak ada perlindungan melainkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sifat adil dimiliki oleh beberapa pemimpin kita. Maka kata ulama, al-'adlu hasanu walakin fil umara'i ahsan. Sifat adil itu sifat yang termulia dan sangat baik. Tetapi alangkah lebih indahnya kalau sifat adil dimiliki oleh para pemimpin kita, para penguasa kita, para pemegang kebijakan kita. Prinsip yang keempat adalah prinsip tasamuh, toleran. Kita secara internal bagi umat Islam sendiri terkait masalah pemahaman yang sifatnya furu'iyah, mari kita saling memahami. Ketika ada satu kelompok dalam melaksanakan ibadah salat umpamanya, ada satu kelompok kebiasaannya dia kunut, ia dibiarkan, atau dia tidak kunut, itu sama saja. Ada sekelompok yang kebiasaannya ketika berdoa mengangkat tangan, ada juga tidak, itu sama, semuanya benar. Ada juga satu kelompok ketika selesai sholat langsung berdiri, ada juga tinggal berzikir, itu semua benar. Yang tidak benar, yang tidak sholat. Yang penting jangan merasa kita yang benar, yang lain salah. Oleh karena itu sifat seperti itu secara internal umat Islam perlu memahami seperti itu. Yang kedua, secara eksternal dalam tasam, kita menghargai umat beragama, saling menghargai antar sesama. Terkait masalah ibadah, tentu ada dasar kita, lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agama. Dalam melaksanakan ibadah, dijamin oleh undang-undang oleh negara kita, bebas melaksanakan keyakinan, kepercayaan masing-masing di negara yang kita cintai ini. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip aulawiyah, mendahulukan yang prioritas. Di mana negara kita kondisi menghadapi berbagai macam cobaan, termasuk bagaimana memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, oleh karena itu yang sangat prioritas bagaimana mencegah, mengobati. Maka dianjurkanlah umat Islam vaksinasi supaya umumnya kesehatannya prima, sehingga insya Allah terjangkit daripada virus corona yang tidak kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengangkat penyakit dari bumi Indonesia yang kita cintai. Pemirsa yang berbahagia. Prinsip yang keenam adalah prinsip musawah, non diskriminatif. Artinya kita ini sama di mata Allah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu sekalian dari Adam, ada dari Adam dari tanah. Yang membedakan antara kita adalah kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia menurut pandangan Allah ada yang paling bertakwa kepadanya. Tentu dari takwa paling tidak memiliki 3 sifat. Pertama adalah akhafullah, takut kepada Allah, takut meninggalkan perintah dan takut menjalankan larangannya. Itu akhafullah. Itu adalah taatullah, taat menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.
Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah hubbullah, cinta kepada Allah. Di sini maksudkan adalah apa yang dicintai oleh Allah dia lakukan. Apa yang tidak disenangi oleh Allah dia tinggalkan. Itulah salah satu kategori mendapatkan prinsip-prinsip sebagai derajat bertakwa kepada Allah Subhanahu. Berikutnya prinsip yang ketujuh adalah syura. Umat Islam menganjurkan bermusyawarah, mencari solusi yang terbaik. Ketika terjadi suatu perbedaan pendapat, cari asal masalahnya untuk mencari solusi yang terbaik sehingga disepakati secara bersama. Maka Allah mengatakan, wa amruhum syura bainahum. Perintahkan mereka untuk bermusyawarah di antara mereka. Prinsip berikutnya adalah prinsip al-islah, reformis, berpikir untuk kemaslahatan umat. Dan apapun yang dilakukan karena Allah itu mendapatkan sebagai salah satu amal jari. Berbuat sesuatu seperti orang banyak. Nah, di sini perlukan ilmu pengetahuan sesuai kompetensi masing-masing. Yang ilmu di bidang matematika kembangkan, ajarkan. Ilmu di bidang ekonomi, kimia, ajarkan, manfaatkan, amalkan. Utamanya ilmu di bidang keagamaan menjadi kita untuk masa depan di akhir zaman. Yaumul qiyamah. Yang kesembilan adalah tatawur wal ibtikar. Memiliki sifat dinamis dan kreatif, inovatif. Selalu berusaha memperbaiki diri. Tidak merasa puas apa yang dimiliki. Selalu ingin belajar. Selalu berkreatif untuk kepentingan orang banyak. Selalu berusaha meningkatkan dirinya, baik meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan, sempat untuk membenahi diri, mengintrospeksi diri, hingga kita dapat melakukan berbagai amaliyah di bulan suci Ramadan. Sebab dalam Islam, Nabi mengatakan, man kana yawmuhu misla amsi wa huwa maghbunun. Siapa hari ini sama dengan hari kemarin, dikategorikan termasuk orang yang tertipu. Wa man kana yawmuhu syarrun min amsi wa huwa mal'unun. Siapa hari ini lebih jahat daripada hari kemarin, maka itu manusia tergolong manusia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yawmuhu khairum min amsi fa huwa rabih. Barang siapa hari ini dan hari yang akan datang lebih baik daripada itulah manusia yang beruntung. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip tahabbur, berkeadaban, berakhlak karimah, bertata krama. Inilah beberapa prinsip termasuk dikategorikan dalam kategori Islam wasatiyah atau moderat Islam. Yang kedua, kaitannya tadi kata ummatan wasata terbagi dua pengertian. Pertama Islam wasatiyah, yang kedua khaira ummah. Khaira ummah di dalam Al-Quran dijelaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian ada umat yang terbaik. Nah, untuk mencapai derajat umat terbaik paling tidak ada tiga hal yang bisa dilakukan. Di dalam Al-Quran dijelaskan pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak yang ma'ruf. Dalam mengajak yang ma'ruf, mengajak kebaikan, paling tidak ada tiga hal yang bisa kita lakukan sesuai petunjuk Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, uda'u ila sabili rabbika bil hikmat wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu secara bijaksana, secara ilmu sesuai kompetensi yang kita miliki, secara bijaksana, secara santun, bijak, bisa dipahami, tapi menyentuh perasaan, menyenangkan.
wal mau'idatil hasanah, dan nasihat yang baik. Tentu kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan. Makanya di dalam Al-Quran diingatkan kepada kita ada beberapa kata-kata yang perlu kita tiru. Pertama ada namanya kata-kata qaulan karimah, ucapan-ucapan yang mulia, atau qaulan ma'rufah, ucapan-ucapan yang baik. Qaulan sadida, ucapan-ucapan yang jujur dan lurus, benar. Qaulan layyina, ucapan-ucapan yang lembut. Inilah yang kita pahami tidak bermau'idatil hasanah. Yang ketiga, wajah billati biasa. Berdiskusilah, berdebatlah, mencari solusi yang terbaik. Itulah cara bagaimana beramal ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, bernahi munkar. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi, fadzalika ad'aful iman. Siapa yang antara kalian melihat kemungkaran apa saja, falyughayyir bi yadihi, hendaklah merubah dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan kebijakan sesuai yang kita miliki. Kalaupun tidak mampu seperti itu, fa illam yastati fa bilisani, tidak mampu power, kekuasaan, kebijakan, cukup fa bilisani, dengan kalimat-kalimat, dengan dakwah, ya, dengan tausiah-tausiah, dengan ceramah-ceramah. Tentu ceramah yang saya katakan tadi, seperti tadi kata-kata yang bisa menyejukkan hati, bisa menyenangkan orang. Maka ketika memberikan sesuatu, berilah yang bisa dipahami oleh orang. Maka kata Rasulullah, khatibin nas ala qadri uqulihim, sampaikanlah manusia yang bisa masuk akal. Yang kedua, yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Cara yang ketiga untuk mendapatkan khairah ummah, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tentu yang dimaksud beriman, orang mukmin yang memiliki iman yang hakiki, benar-benar iman yang benar, bukan iman gambaran, bukan iman ikut-ikutan. Maka ulama membagi orang beriman itu ada 3. Pertama dikatakan imanun suriyun, imannya gambaran, itu yang paling berbahaya, berbuat bisa dikategorikan kelompok munafik. Di hadapan kita baik, di belakang kita na'udzubillah min dzalik. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an Karim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia, ada sebagian, tidak semua, ada sebagian di antara manusia mengatakan, saya beriman kepada Allah dan hari kemudian. Pemaham bimu'minin. Sebenarnya, hakikatnya mereka tidak beriman. Itu paling berbahaya. Yang kedua ada dikatakan imanun taqlidiyun, iman ikut-ikutan. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia ketemu orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, dia katakan, saya juga ini orang beriman seperti anda kalian. Jangan khawatir. Wa iza qalu tapi masih ada kemungkinan yang baik bisa menjadi yang baik. Cuma kalau barangkali kelompok syaitan bisa terpengaruh. Ini mengatakan ya,
Iya. Inilah yang dianjurkan. Iman bersama dan May pakit. May pakit. tinggal apa yang dilakukan tinggal. Oleh karena itu saya yang berbahagia mendengar dua hal ini yang saya sampaikan Cuma takut. Nabi. dan langkah-langkah tadi dan nampaknya mengamalkan kemampuan yang kita miliki. Maka tertutup rapat. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa meraih berkah ibadah puasa, meraih derajat takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat reda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ada VPN-nya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini cepat ya sih. Hampir. Kenapa Zia begini Zia? Zia. Masuk, masuk. Rekan satu bentuk ajaran yang sesuai fitrah. Udah kenapa?
Ada segini membersihkan apa itu? Boleh. dan lain-lain. Silakan. Siapa ini? Yang bikin titiknya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak? Tadi Sebenarnya saya mau bertanya Ustaz, tapi Silakan. buru-buru mau ke Silakan. pasar, takutnya Oh, Bu. masih hujan, Bu. jawab saya sudah tidak ada. Sekarang kan ada pasar online, Bu. Kalau ikan bisa dikirimkan, sayur juga bisa dikirimkan. Pasar online. Ini resiko tinggal di kampung ini, tidak terdeteksi alamatnya. Oh, begitu. Pantas saya tidak lihat di sini. Tadi dari Kabupaten Akotobi, Pak Haji Saharmuni. Mic-nya tadi Pak belum ini diaktifkan. Diaktifkan mic-nya Pak di HP-nya, di tombol anunya itu. Ada itu yang bunga-bunganya Pak belum ditindis, masih merah. Sudah. ini loh kamu ini. Enggak ada. Mungkin ada dari Ibu Haja Suhaidar. Atau Haja Yuni. Ya, saya persilakan. Saya mungkin Pak Ustadz. Oh ya, silakan Bu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aris Sartina dari Komisi Penelitian dan Pengembangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Terima kasih ya telah terselenggaranya tausiah virtual, dan temanya sangat-sangat menarik dan sangat kita butuhkan di zaman sekarang ini, yaitu tentang moderasi beragama. Sebagaimana yang telah diantarkan oleh moderator tadi dan telah dijelaskan oleh pemateri tentang moderasi beragama, saya mungkin butuh pemahaman yang lebih rinci lagi terkait dengan moderasi beragama ini. Seperti yang dijelaskan tadi, berlandaskan surat Al-Baqarah ayat 143 tentang bahwa kita menjadi umat pertengahan. Wasatan itu ya kalau secara tekstual yang digambarkan di dalam Al-Quran ini itu terkait dengan zaman, terkait dengan waktu, terkait dengan time, di mana kita Rasulullah hadir itu di pertengahan, diawali dengan nabi-nabi sebelumnya, kemudian di akhir sekarang ini ya umat Rasulullah dan umat lain yang juga Cari Ibu Aris Sartina ya. Aris Sartina. Yo, kopinya lah.
Tuh. Jadi dari Aris Sartina ingin mendapatkan pencerahan secara rinci berkaitan dengan konsep yang dijelaskan pada kesempatan ini umatan wasotan, yaitu yang terkait dengan zaman, waktu, atau kondisi, atau juga mungkin penjelasan lebih rinci tentang tawazun adil dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan saat ini. Saya persilakan Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini. Memang perlu istilah tawazun, keseimbangannya. Nah, dalam keseimbangan itu perlu disetir oleh kekuatan hati yang kita dibarengi dengan akhlakul karimah. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, berbagai macam pemahaman yang sifatnya furu'iyah, maka perlu kita memahami kan memang dalam Islam cukup wawasan keberagaman sangat luas. Sehingga ketika kita melihat seseorang melakukan amalia-amalia yang bertentangan menurut kita, kebiasaan kita, maka dengan sendiri perlu kita tolerir karena memang mereka juga punya dasar. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sekarang banyak pemahaman melihat kondisi kekinian ini, termasuk pelaksanaan ibadah-ibadah. Banyak ibadah-ibadah mafdah. Salat misalnya, salat tarawih, ada yang mengambil, ada yang 8 rakaat, ada yang 20, ada yang ya sesuai kemampuannya. Ada juga yang mengganti dengan salat malam, salat lain. Semua seperti itu perlu kita akomodir. Kita hargai mereka pendapat seperti itu. Perlu kita jangan merasa menjustifikasi diri kita yang benar, yang lain salah. Praktik ibadah salat di suatu tempat, ada sebagian masyarakat ketika selesai salat tinggal berzikir, itu dia punya dasar. Ada juga ketika selesai salat langsung berdiri, jangan juga disalahkan. Siapa tahu dia ketika berdiri dia berzikir. Dia pakai salah satu firman Allah yang mengatakan alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Kalau yang tadi itu selesai salat dia langsung berzikir, dia juga pakai firman Allah yang mengatakan fa iza qalitumus salata fadhkurullaha. Ketika selesai salat zikir kepada Allah. Apakah sementara duduk atau sementara berdiri atau dalam kondisi apa? Ya, kita perlu maklumi bahwa dengan adanya fenomena-fenomena berkembang pemahaman-pemahaman yang baru mungkin kita tahu. Tentu kita selalu banyak membaca sehingga bisa memahami pendapat-pendapat orang lain. Sehingga tidak muncul dalam hati kita merasa diri kita yang benar, orang lain yang salah, kita yang benar. Maka orang berilmu semakin tinggi ilmunya seseorang, insya Allah semakin tawadu, semakin merasa tidak pernah merasa dirinya benar karena selalu menghargai orang lain. Yang kedua, terkait masalah tawazun, masalah kehidupan duniawi. Memang ya dalam Islam ya, dalam keseimbangan mengubah tata kehidupan ini, ya, Islam itu tidak melarang orang menjadi orang kaya. Tidak akan cari harta yang halal. Tapi namun demikian, dengan kekayaan itu tidak akan menimbulkan rasa kesombongan dalam diri kita. Namun demikian, bahwa ada relasi agama yang perlu kita taati. Carilah duniamu,
untuk akhirat. Nah, ketika Allah tadi berfirman, carilah kehidupan akhiratmu, tapi jangan kau lupakan duniamu. Karena di sini dunia tempat membenahi diri, tempat mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok menjadi bekal kita di masa akan datang di yaumul qiyamah. Saya kira itulah barangkali pengertian saya yang saya dengar tadi, karena di sini signalnya timbul tenggelam. Masih ada barangkali terlupakan itu. Ya, baik. Saya kira sudah menggambarkan pertanyaan dari Aris Artina, Pak. Paling tidak, istilah yang berkaitan dengan moderasi dalam Islam. Mungkin dalam kehidupan kita ada model kehidupan seperti analogi cacing. Tidak jelas tidak jelas mana kepala, mana bagian pantat. Jadi di sanalah sebenarnya fungsi nyanyian dari Vetivera, Pak. Bahwa yang tengah-tengah saja, kata Vetivera, adalah satu gagasan yang mungkin terinspirasi dari kata moderasi dalam Islam. Ada juga bagian pertengahan itu di samping menyelamatkan juga mematikan. Seperti Nabi Musa di saat membelah lautan. Mereka berada pada lautan yang amat dalam. Ia terbelah, ia berjalan di tengah-tengah. Ia selamat, tapi ada juga yang mati, yaitu Fir'aun. Artinya bahwa keselamatan merupakan bagian terpenting dari sifat-sifat moderasi dalam Islam. Karenanya, Abu Suud dia menyatakan bahwa moderasi dalam Islam itu atau umatan wasotan itu adalah merupakan titik temu semua sisi dari pusat kehidupan manusia, atau dia simpulkan sebagai sifat-sifat yang terpuji. Masih ada waktu sekitar 8 menit. Saya beri kesempatan kepada penanya lain ataupun yang menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai kita. Saya silakan. Sorry, yang kopi yang apa namanya? Yang khusus Komnas tuh. Mohon maaf di sini suaranya timbul tenggelam ya. Oh ya Pak, ya Pak. Silakan yang lain, mungkin ada tambahan atau pertanyaan untuk narasumber kita pada sore hari ini. Waktu kita masih ada sekitar 8 menit. 6 menit, bukan 8, 6. Apa yang dilihat? Atau dari Pak Saparudin menjelaskan, atau dari ini Ustaz kita sudah muncul pakai masker biar dalam rumahnya sendiri. Ini baru taat beribadah betul ini. Muhammad Anwar. Di pesantren, oh masih di pesantren. Saya kira rumahnya sendiri. Atau tambahan dari Sekum kita, Pak Dr. Suprianto, Pak Sekum. Cukup menyimak. Oh, cukup menyimak. Kalau begitu ada simak-simak lain? Iya, baik. Kalau memang sudah tak ada, karena memang waktu kita amat terbatas, lagi 5 menit. Baik, saya simpulkan pertemuan kita. Bahwa pertama, moderasi dalam Islam merupakan ajaran inti dari ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, moderasi dalam Islam merupakan fitrah manusia.
dan partisipasi kita semua dalam acara tausiah virtual untuk Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, Pak Ustadz, semuanya. Sama-sama. Berikutnya, penasihat berikutnya Prof. Abdullah Talsa terkait